selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat, bersukacita. Mari mengawali kegiatan kita hari ini dengan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah akhir pekan. Sudah siap? Nah, mari siapkan kitab suci, persembahan, dan hati yang penuh sukacita. Nah, untuk memulai, mari kita memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Boleh sambil bertepuk tangan, oke. Menari juga boleh ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Puji syukur hari ini kami boleh menikmati hari baru, udara yang segar, matahari yang bersinar cerah. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Mohon penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami dapat membuka mata hati kami, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh untuk kemudian meresapinya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu betul-betul singgah di hati kami, betul-betul kami resapi dan kami laksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pernahkah anak-anak punya pengalaman seperti ini? Ketika anak-anak berjalan kemudian berpapasan dengan orang lain, tiba-tiba dia melengos. Nah, rasanya sakit hati tidak anak-anak? Atau ketika anak-anak bertanya, orang yang kalian tanya tidak memperhatikan, rasanya pasti kecewa. Atau bisa juga mungkin anak-anak bertemu dengan orang-orang yang anak-anak tidak sukai, anak-anak tidak nyaman, misalnya bertemu dengan gelandangan, pengemis gitu ya. Tiba-tiba anak-anak membuang muka. Kira-kira mereka sakit hati tidak ya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus itu memperhatikan umatnya. Kita belajar beribadah dengan tema perhatikan di sekitarmu. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mengajar, itu diikuti oleh banyak orang. Nah, mereka berkerumun untuk melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan banyak di antara mereka yang datang untuk menolong. Nah, anak-anak, sebelum Bumar lanjutkan, nats firman Tuhan kita hari ini. Nah, dari Filipi 2 ayat yang keempat. Ya, sebelum Bumar lanjutkan supaya anak-anak tahu natsnya. Filipi 2 ayat 4, Tuhan berfirman demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Bumar lanjutkan. Ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak yang berkerumun, mereka ada yang melihat mujizat, ada yang meminta tolong. Pada suatu hari, ada seorang perempuan yang sudah lama sakit pendarahan. Sakit pendarahan tuh, darah yang tuh keluar dari tubuhnya itu banyak dan tidak berhenti. Dia sudah lama berobat kepada tabib, sudah membuang banyak uang, tapi tidak sembuh sampai dia berputus asa. Hingga suatu ketika perempuan itu mendengar berita tentang Yesus. Dia ingin datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Karena apa? Sakit pendarahan itu penyakit yang tidak menyenangkan, dianggap najis, tidak boleh disentuh ya. Bahkan untuk masuk rumah ibadah pun tidak boleh. Bayangkan kalau kalian tidak boleh masuk gereja. Ini terjadi belum masa pandemi loh ya.
bukan masa pandemi seperti sekarang kita tidak boleh ke gereja karena virus COVID, bukan. Pada saat itu belum ada pandemi, tapi dia sudah tidak boleh masuk rumah ibadah karena penyakitnya. Sungguh menyedihkan. Karena itu dia ingin datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Nah, ketika mendengar Tuhan Yesus akan datang ke kota tempat dia datang, dia mengikuti Tuhan Yesus, mendekatinya, dan dengan penuh usaha keras dia berusaha menjamah tubuh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kerumunan dia berusaha untuk menjamah tubuh Tuhan Yesus. Dia berpikir, asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti akan sembuh. Dia tidak bisa menyampai tubuhnya, hanya jubahnya bagian ujung. Dia punya keyakinan pasti akan sembuh. Dan betul anak-anak, ketika dia berhasil menyentuh jubah Tuhan Yesus, seketika pendarahannya berhenti dan ia merasa telah sembuh dari penyakitnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bagaimana? Nah, bayangkan, ketika di tengah-tengah kerumunan, Tuhan Yesus merasakan, ada energi yang keluar dari tubuhnya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid yang ada di sekitarnya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu Tuhan memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Anak-anak, kira-kira perempuan itu perasaannya bagaimana ya? Wah, dia sangat takut, badannya sangat gemetar ya. Mengetahui, aduh, jangan-jangan Tuhan marah karena aku secara diam-diam menjamah jubahnya. Aduh, bagaimana ini? Dia sudah ketakutan. Kemudian dia mendekati Tuhan Yesus, tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dan dengan tulus dia mengatakan bahwa Tuhan, saya minta tolong, saya sudah lama sakit, saya ingin sembuh. Nah, bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Apakah beliau marah? Tidak, anak-anak. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus malah memberikan kekuatan kepada dia. Tidak marah. Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu satu, mengasihi perempuan itu. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihinya, mungkin Tuhan Yesus akan marah. Hei, kamu mencuri ya, mencuri energi yang ada di tubuhku. Wah, kalau ini dokter sudah berapa uang yang dikeluarkan untuk menyembuhkan. Waduh, kamu kok tidak jujur, kamu diam-diam saja. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Beliau mengasihi sehingga membiarkan ketika perempuan itu menjamah jubahnya dan membiarkan energi dari Tuhan Yesus keluar untuk menyembuhkan perempuan itu. Yang kedua, Tuhan Yesus menyapa. Setelah kejadian itu tidak diam saja, tapi disapa. Hai perempuan, hai anakku. Nah, malah Tuhan mengatakan perempuan itu sebagai anaknya. Hai anakku, dan Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu merupakan sapaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan kepada perempuan itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa anak-anak, sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan Yesus sangat mengasihi perempuan itu, menyapanya, memberi kekuatan. Nah anak-anak, sudahkah anak-anak meneladani Tuhan Yesus seperti ini? Coba ingat-ingat, apakah kalian peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kalian? Misalnya, sudahkah kamu menyapa orang tuamu hari ini? Selamat pagi Ma, selamat pagi Pa. Sudahkah kamu menunjukkan kasih mereka dengan menghormati, menunjukkan kasih sayang kepada orang tua dengan mematuhi nasihatnya? Nah, sudahkah anak-anak memberi kekuatan kepada orang-orang di sekitar? Misalnya, memberi kekuatan kepada adik ketika adik mengeluh, menghibur ketika adik sakit. Nah, anak-anak, banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita dapat belajar dari Tuhan Yesus, mengasihi, menyapa, dan memberi kekuatan. Mulailah dari
diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, dari lingkungan terdekat kita. Misalnya, mengasihi orang tua dengan membantu mereka di rumah sesuai kemampuanmu, meringankan pekerjaan mereka. Mematuhi nasihatnya, jangan membantah ketika disuruh belajar. Jangan ngeyel kalau disuruh membagi waktu supaya bermain game tidak kelamaan. Nah, atau bagaimana kamu dengan gembira sukacita bermain bersama adikmu ketika orang tuamu sibuk. Itu merupakan bentuk kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita, dimulai dari lingkungan terdekat kita, kemudian tambah melebar ke teman-teman kita, ke guru kita, dan orang-orang di sekitar masyarakat kita. Nah, begitu anak-anak, kisah yang luar biasa dari Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang pendarahan karena kasih-Nya, dan perempuan itu juga sembuh karena keyakinannya. Nah, apa yang kita teladani dari kisah kita hari ini, dari kisah Tuhan Yesus hari ini? Kita belajar, mari memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan. Tolonglah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, itulah firman Tuhan hari ini ya. Anak-anak harus meneladani Tuhan Yesus. Kalau merasa belum bisa, berdoalah, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan membimbing kamu, memberkati kamu sehingga kamu menjadi orang-orang yang peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, karena kita belum tatap muka, persembahan belum dikumpulkan di sekolah, anak-anak bisa mengumpulkan sendiri. Nah, sebentar ya. Anak-anak bisa mengumpulkan di tas ini ya, di tasnya. Aduh, warna kuning nggak kelihatan ya Pak. Oke. Semoga yang ini kelihatan. Nah ini aja. Nah, di kaleng ya, kaleng, atau di dompet yang anak-anak bisa siapkan sendiri ya, disiapkan sendiri, atau di celengan-celengan yang anak-anak sudah siapkan. Nanti pada saatnya akan dikumpulkan ketika ada acara sekolah atau ketika kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, anak-anak selamat mempersembahkan ya. Oke, sudah mempersembahkan? Nah, mari sekarang kita berdoa. Nah, mari kita berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar firman-Mu, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan mengajarkan kami supaya kami mengasihi, menyapa orang lain dan memberikan kekuatan kepada orang lain. Seperti Tuhan telah mengasihi, menyapa dan memberikan kekuatan kepada perempuan yang sakit pendarahan. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali belum bisa mengasihi sesama kami. Ampuni kami Tuhan, ajari kami supaya kami lebih bersabar, lebih peduli, dan lebih mengasihi, menyapa dan memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kami. Janganlah biarkan kami menjadi anak-anak yang egois. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami masih mengumpulkannya di rumah, pada saatnya nanti biarlah dapat digunakan untuk hal-hal yang baik ketika kami belajar untuk memuliakan nama Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk hari ini, mohon penyertaan-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik pada hari ini. Mohon berkat-Mu sehingga kami tetap semangat meskipun kami masih harus belajar di rumah, meskipun kami masih harus belajar online. Mohon berkat-Mu pula sehingga segala peralatan yang digunakan belajar online dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak ada kendala. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan juga rezeki yang cukup, sehingga melalui berkat-berkat yang Kau berikan, orang tua kami dapat mendidik kami, mengasihi kami, membimbing kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, berikan kekuatan dan kesehatan sehingga Bapak Ibu Guru dapat menyiapkan pembelajaran dan juga untuk mempersiapkan
penilaian tengah semester nanti dengan baik. Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu sehingga anak-anak dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian tengah semester tanggal 6 September. Biarlah anak-anak dapat belajar dengan baik, biarlah orang tua juga dapat mendampingi mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa, sudah mempersembahkan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menaikkan satu pujian yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Pujian berjudul Kasih. Demikianlah ibadah akhir pekan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadikan berkat bagi kita, menjadi berkat bagi kita, memberikan sumber kekuatan bagi kita. Oke, selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita sehat, orang-orang di sekitar kita juga sehat. Oke anak-anak, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.